Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Era Channel. Kuila belajar. Nah, jadi pada video kali ini kita akan mempelajari materi IPA kelas 7, yaitu tentang perpindahan kalor. Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe video ini ya. Terima kasih. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, memahami perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, maupun radiasi. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, pernahkah kamu merasa bingung kenapa saat sendok dimasukkan ke dalam air panas, sendoknya itu ikut menjadi panas? Kenapa yo? Ada yang tahu jawabannya? Nah, jadi peristiwa itu juga berhubungan dengan perpindahan kalor yang akan kita bahas lebih lanjut ya. Perpindahan kalor. Nah, jadi panas atau kalor itu tadi adalah energi yang dapat berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah ya. Kemudian, benda yang bisa menghantarkan panas disebut dengan konduktor. Nah, contohnya yaitu ialah tembaga, besi, air, timah, dan aluminium. Sementara itu, benda yang tidak bisa menghantarkan panas disebut isolator. Contoh benda isolator itu ialah plastik, kain, kayu, karet, kertas, ban, dan lainnya. Maka dari itu kan sering nggak sih kita ngelihat kalau di panci-panci alat-alat masak itu, dia pancinya itu dari besi, namun pegangannya dari plastik atau dari kayu ya. Sehingga ketika kita memasak, panasnya itu akan berpindah ke masakannya karena pancinya itu tadi terbuat dari besi yang merupakan konduktor. Jadi dia dapat menghantarkan panas ya. Sedangkan pegangannya itu tadi itu merupakan plastik atau kayu. Kenapa? Agar ketika kita memegang panci tersebut itu tidak terasa panas karena plastik dan kayu merupakan isolator ya, atau benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, kalor ini tadi dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu secara konduksi, konveksi, maupun radiasi. Nah, perpindahan kalor yang pertama yaitu dengan cara konduksi. Jadi konduksi adalah perpindahan kalor melalui bahan padat tanpa disertai partikel-partikel bahan tersebut. Jadi bahannya itu tadi tidak ikut berpindah, hanya panasnya saja yang berpindah ya. Contohnya yaitu benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung bendanya dipanaskan ya. Atau seperti ketika memegang kembang api yang sedang dibakar. Jadi ketika kita memegang kembang api yang dibakar, lama-kelamaan ujung dari kembang api itu juga akan terasa panas ya. Nah, karena dia terbuat dari logam. Atau sama seperti sendok itu tadi. Nah, awalnya sendoknya dingin, kita celupkan ke dalam air yang panas, lama-kelamaan sendoknya juga akan terasa panas. Itu kenapa bisa demikian? Karena panas dari air teh atau air panas ini tadi berpindah dari air teh ke sendok itu lama-kelamaan sampai ke ujung tangan kita ya. Contoh yang kedua yaitu knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Nah, jadi knalpot itu, siapa yang tahu knalpot? Knalpot itu kalau bahasa kampungnya jos motor ya. Nah, jadi knalpot motor itu dia berada di dekat mesin. Nah, ini contoh ini knalpot ya, dren 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 dren. Nah, yang keluar bunyi seperti itu. Lalu ini mesin. Nah, ketika mesin dipanaskan, mesin dihidupkan, lama-kelamaan mesin ini akan menjadi panas. Nah, panasnya ini tadi akan berpindah ke knalpot ini melalui cara konduksi. Kenapa? Karena dia yang berpindah hanya panasnya saja dari panas mesin ke panas knalpot ini tadi ya. Sehingga itu yang awalnya mesinnya panas, knalpotnya tidak panas atau dingin, lama-kelamaan panasnya berpindah sehingga knalpotnya juga akan menjadi panas ya. Dan yang ketiga yaitu tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Nah, jadi kalau kalian perhatikan ibu kalian memasak, ini pancinya ini, itu pancinya itu dia nanti akan ditutup ya, agar dia lebih cepat airnya itu panas. Nah, ketika ditutup ini tadi, lama-kelamaan tutup pancinya ini juga akan menjadi panas.
Karena dari panas yang di sini tadi, dari pancinya, dia akan berpindah panasnya ke si tutup panci ini tadi. Nah, dan panasnya ini tadi hanya berpindah, tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya ya, hanya perpindahan panas saja. Nah, dan biasanya konduksi ini terjadi pada benda padat ya. Oke. Dapat kita lihat nih, di sini contoh ilustrasi dari perpindahan panas secara konduksi. Jadi contoh ini ada logam yang dipanaskan. Nah, awalnya panasnya hanya di ujung sini yang panas. Namun lama-kelamaan panas atau kalor itu tadi akan berpindah sehingga lambat laun tangan kita yang memegang ujung dari besi ini juga akan merasa panas ya. Nah, sampai ke ujung ini hingga terakhir akhirnya kita juga merasa panas. Jadi, perpindahan panas yang seperti ini itulah yang disebut dengan konduksi ya. Oke. Selanjutnya yaitu perpindahan panas yang kedua atau perpindahan kalor yang kedua, yaitu dengan cara konveksi. Nah, konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu bahan yang disertai dengan partikel-partikel bahan tersebut. Jadi kalau konduksi tadi tidak disertai partikelnya ya. Kalau konveksi ini disertai dengan partikel-partikel bahan tersebut. Konveksi biasanya terjadi pada zat cair dan gas atau udara ya. Jadi kalau konduksi yang pertama itu tadi pada zat padat, sedangkan pada konveksi ini terjadi pada zat cair atau gas ya. Contohnya yaitu gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Nah, jadi ketika kita mendidihkan air, ini panci ini tadi, ini air. Nah, ini ada air yang dididihkan. Air yang dipanaskan ini itu perpindahan kalornya terjadi secara konveksi ya. Nah, sedangkan tutupnya ini tadi itu terjadi perpindahan panas atau perpindahan kalor secara konduksi. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Kedua yaitu gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai dan lainnya ketika dipanaskan. Jadi siapa yang pernah melihat kalau kita membuat bubur kacang hijau itu ya. Ini panci lagi ya, dari tadi gambar panci terus. Tapi pancinya jelek. Nah, jadi awalnya sebelum kita merebusnya itu kacang hijaunya itu ada di bawah semua ya. Nah, ini air yang mau kita rebus. Lalu kemudian lama-lama kita panaskan, kacang hijaunya ini akan berpindah dari awalnya di bawah naik ke atas, lalu ke bawah naik ke atas, berputar-putar seperti itu. Nah, karena kacang hijaunya berpindah-pindah, itu berarti dia disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya ini tadi. Nah, jadi karena disertai perpindahan partikel-partikelnya itulah yang disebut dengan konveksi ya. Jadi dia bendanya ini ikut berpindah, sedangkan pada besi tadi besinya tetap di situ, nggak pindah-pindah. Kalau ini kacang hijaunya dia berpindah-pindah ya, sehingga dia disebut dengan cara konveksi. Dan yang ketiga yaitu terjadinya angin darat dan angin laut ya. Oke. Kita akan masuk ke ilustrasinya. Contoh dari peristiwa perpindahan kalor yaitu yang konveksi. Contohnya yaitu saat memanaskan air. Nah, kita lihat di sini. Ini ada suatu air di dalam panci yang kita panaskan. Nah, jadi air yang panas, jadi kan yang awalnya nih yang lebih panas pasti yang di bawah ya, karena dia lebih dekat dengan api. Yang di atas ini dia akan dingin ya. Jadi lama-kelamaan air yang di bawah ini dia akan lebih panas, sehingga massa jenisnya akan menjadi lebih kecil. Nah, karena massa jenisnya lebih kecil, dia akan menjadi lebih ringan sehingga dia akan naik ke atas. Lalu kemudian air yang di atas ini kan masih dingin. Karena dia lebih dingin, berarti dia akan menjadi lebih berat. Jadi dia turun ke bawah. Nah, jadi dia berpindah-pindah seperti itu seterusnya. Jadi terjadi perpindahan atau pergerakan dari air-air ini tadi. Karena yang pernah nggak ngelihat kalau air dididihkan itu dia kayak ada gelembung-gelembungnya, gelebuk. Nah, gelembungnya itu dari bawah naik ke atas, lalu kemudian yang atas turun ke bawah, berpindah-pindah. Karena dia berpindah-pindah airnya atau partikelnya, partikel itu kecil-kecil ya. Nah, jadi karena dia berpindah, itulah yang disebut dengan konveksi ya. Nah, karena terjadi perpindahan arus dari partikel itu tadi. Oke, bisa paham ya? Nah,
Selanjutnya, perpindahan kalor yang ketiga yaitu secara radiasi. Nah, radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium perantara, atau dia tanpa zat perantara ya, jadi nggak ada zat perantaranya. Contoh radiasi yaitu ketika tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Atau yang kedua yaitu menetaskan telur unggas dengan lampu. Nah, jadi kalian pernah ngeliat nggak? Jadi kalau ada telur-telur itu yang nggak ada induknya, jadi dia dieraminya itu dengan cara diletakkan di dekat lampu. Nah, ini lampu ya. Nah, jadi dia diletakkan di dekat lampu supaya apa? Supaya telur-telur ini menjadi hangat. Nah, kan tidak ada perantara nih antara lampu dengan si telur ini. Tidak ada perantara tuh maksudnya kosong ya. Nggak ada tiba-tiba di sini ada besinya yang menghangatkan, yang mengalirkan itu tadi atau sesuatu. Nah, dia tidak ada perantara. Jadi itulah yang disebut dengan radiasi. Jadi dia langsung ya antara lampu tadi. Sorry ya kalau gambarnya jelek, dengan telur-telur ini tadi. Nah, nggak ada zat perantara. Jadi dia memancarkan panas tadi. Atau contohnya seperti pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Sama juga ya, ini matahari. Nah, yang panas sekali. Lalu ini kita menjemur baju. Nah, jadi matahari ini tadi tidak ada perantaranya ke baju ini tadi. Dia langsung memancarkan panasnya itu ke baju kita, sehingga baju kita yang awalnya basah karena menerima kalor atau panas dari matahari akhirnya menjadi kering ya. Itulah yang disebut dengan radiasi. Bisa dipahami? Nah, ini dia radiasi contohnya. Ini panasnya ini tadi melalui udara dari matahari. Sorry. Nah, ini panasnya ya. Melalui udara dari matahari dia berpindah ke kita. Atau seperti di api unggun. Nah, kalau kita duduk di dekat api unggun, pasti kita akan lama-kelamaan merasa hangat ya. Karena api unggun ini tadi memancarkan panas ke kita nih, melalui dengan cara radiasi ya. Nah, ini kita dapat melihat perbedaan antara konduksi, konveksi, dan radiasi. Apa perbedaannya? Jadi kita lihat di sini. Kalau dia konduksi, konduksi itu dia perpindahan panas yang melalui zat perantara, tapi dia tidak berpindah zat perantaranya tadi. Dan biasanya dia pada zat padat ya, contohnya seperti besi, logam, dan lain sebagainya. Nah, di sini ini ketika kita memanaskan air, kita yang memegang pancinya ini, pegangan pancinya ini, lama-kelamaan akan terasa panas pegangannya ini tadi, itu dengan cara perpindahannya dengan cara konduksi ya. Kenapa? Karena panasnya ini tadi lama-kelamaan dia mengalir, berpindah dari panci, berpindah akhirnya sampai ke tangan kita. Nah, tapi tidak ada yang berpindah, tidak ada yang bergerak ya. Contohnya nih, besi ini tetap di sini, nggak ada dia pindah ke kiri kanan kan, dia tetap di sini. Jadi panasnya saja yang berpindah dari sini mengalir sampai ke tangan kita. Hanya panasnya yang berpindah ya. Sedangkan besinya tetap di sini. Karena tidak ada perpindahan besinya tadi, maka disebut dengan konduksi ya. Kemudian yaitu cara yang kedua, yaitu perpindahan kalor dengan cara konveksi. Apa itu konveksi? Konveksi itu tadi itu perpindahan panas atau kalor yang disertai dengan pergerakan atau perpindahan partikel-partikelnya. Contoh nih, kita memanaskan air. Itulah yang Ibu jelaskan tadi, kita panaskan airnya. Air yang bawah ini akan berpindah ke atas, yang atas akan berpindah ke bawah. Berpindah-pindah, dia bergerak-gerak si air ini tadi. Sama seperti kacang hijau. Kacang hijaunya dari bawah ke atas, bawah atas ke bawah lagi, berpindah-pindah dia. Karena dia berpindah-pindah, itu dia termasuk ke dalam konveksi ya. Itu contohnya. Nah, jadi konveksi ini tadi seperti telah dijelaskan, dia pada senyawa yang bentuknya cair atau gas ya. Jadi kalau biasanya kita manasin air, manasin sup, manasin apa-apa, kalau dia bentuknya cair biasanya dia akan termasuk ke dalam konveksi. Dan yang ketiga yaitu dengan cara radiasi. Nah, radiasi ini tadi
merupakan pancaran panas tanpa ada zat perantara. Jadi ini api, kita letakkan di sini panci. Lama-kelamaan panci ini akan panas. Karena apa? Karena dia menyerap pancaran panas dari si api ini tadi. Jadi dia memancarkannya ya. Nah, itulah yang disebut dengan radiasi. Jadi dia tidak ada zat perantaranya. Itu perbedaan antara konduksi, konveksi, dan radiasi. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Nah, kita masuk ke tugas. Jadi tugasnya nomor 1 yaitu jelaskan masing-masing dua contoh peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi di kehidupan sehari-hari ya. Silakan kalian kerjakan tugasnya dan dikumpulkan minggu depan ya. Nah, selesai sudah pembelajaran kita pada kali ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Semoga semuanya bisa mengerti dan memahami materi kali ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.